Ada pertanyaan yang sangat penting, tapi sering kita abaikan. Kamu itu gagal karena memang bodoh atau karena memang belum belajar? Sekilas, itu kayak dua hal yang sama aja. Tapi dalam psikologi modern dan dalam kehidupan nyata, perbedaan cara menjawab pertanyaan itu bisa menentukan siapa yang akan tumbuh dan siapa yang akan menyerah. Ada ungkapan yang paling bagus yang dipaparkan oleh Dr. Fakhruddin Faiz. Kalau misalnya pemikiran kita itu bagaikan lalat, tentu sampah itu lebih menarik daripada emas. Nah, kali ini kita akan coba bahas melalui buku yang dikarang oleh Carol Dweck yang berjudul tentang mindset. Buku ini bisa membuka mata kita nanti bahwa ternyata banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena mereka punya cara berpikir yang keliru tentang kegagalan, kecerdasan, dan potensi. Jadi kalau teman-teman pernah merasa nggak cukup pintar atau sudah mencoba berkali-kali tapi tetap aja gagal, nah jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Mungkin yang perlu kita ubah bukan diri kita sendiri, tapi cara berpikir kita atau mindset kita sendiri. Apa itu mindset? Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford, menghabiskan puluhan tahun meneliti satu hal. Kenapa ada orang yang berkembang saat menghadapi tantangan dan ada juga yang langsung menyerah? Jawabannya adalah satu kata, yaitu mindset. Mindset adalah cara kita melihat diri sendiri, terutama saat menghadapi kegagalan, kritik, dan tantangan. Dweck membagi mindset menjadi dua jenis. Yang pertama, pola pikir tetap, artinya kita percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan itu bawaan. Kalau gagal, berarti memang tidak mampu. Yang kedua, ada pola pikir yang bertumbuh. Artinya, dia percaya bahwa kemampuan itu bisa berkembang lewat usaha, belajar, dan latihan. Gagal itu bagian dari proses yang harus ditempuh. Nah, ada beberapa mindset yang sering kita pakai tanpa sadar. Misalnya kita dalam situasi kita gagal ujian, jadi kita pola pikirnya ada mindsetnya mengaku bahwa dirinya, oh ya saya memang bodoh. Ada yang mindset bertumbuh, misalnya dengan ucapan saya belum belajar dengan efektif. Atau masalah situasinya kita dikasih kritik. Nah kalau orang yang bermindsetnya tetap, langsung menjawab dia nggak suka saya. Tetapi kalau mindsetnya bertumbuh, dia akan berpikir bahwa dia mau saya jadi lebih baik. Jadi mindset tetap ini dia menghindari tantangan, takut gagal, dan butuh terus-menerus dipuji. Sedangkan mindset bertumbuh, dia suka tantangan, suka belajar dari kesalahan, dan tahan akan kritik. Jadi, di mana posisi kita, kita sendirilah yang bisa menjawab. Nah, kenapa mindset ini bisa mengubah hidup? Karena mindset ini menentukan bagaimana kita merespon realitas. Dweck menemukan anak-anak dengan mindset bertumbuh cenderung lebih sukses dalam akademik, olahraga, bisnis, bahkan hubungan pribadi. Kenapa? Karena mereka itu nggak takut mencoba, nggak gampang menyerah, dan nggak merasa identitas mereka itu ditentukan oleh hasil. Banyak contoh yang bisa kita lihat, misalnya seorang pembasket yang sangat handal seperti Michael Jordan. Dia dikeluarkan dari tim basket SMA, tapi dia belajar sehingga dia menjadi salah satu legenda dari NBA. Kemudian ada juga ilmuwan terkenal seperti Thomas Alva Edison. Dia gagal ribuan kali. Tapi apa yang dia bilang? Saya cuma menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Mereka dalam pola pikirnya tidak berhenti karena gagal. Mereka belajar dari kegagalan dan terus mencoba sampai dia berhasil. Nah, ini bagian pentingnya. Gimana bisa kita tumbuhkan cara supaya kita bisa mengubah mindset kita? Yang pertama, sadari suara di dalam kepala kita. Kita semua punya suara yang bilang aku nggak bisa atau ini susah. Kita ganti dengan suara aku belum bisa tapi aku bisa belajar. Yang kedua, ubah cara pandang terhadap gagal. Jangan tanya kenapa aku gagal, tapi tanyakan apa yang bisa aku pelajari dari ini. 3, fokus pada proses bukan hasil. Kita memuji usaha kita, misalnya dengan contoh kita katakan kita memang hebat karena gigi belajar, bukan karena kita pintar. Yang keempat, gunakan kata belum. Nah ini aja, bukan aku nggak bisa matematika, tapi kita ganti dengan mengatakan aku belum bisa matematika. Kata belum itu memberi peluang kita untuk tumbuh.
Mindset itu nggak cuma untuk sekolah atau kerja. Dalam hubungan, orang dengan mindset bertumbuh, dia akan belajar jadi pasangan yang lebih baik. Dalam agama dan spiritualitas, mereka juga sabar dalam berproses. Dalam bisnis, mereka terus berinovasi bukan takut gagal. Dan yang paling penting dalam kehidupan, orang dengan mindsetnya bertumbuh tidak mengukur diri dengan hari ini, tapi dengan kemajuan mereka dari hari ke hari. Jadi pada akhirnya teman-teman, sekarang coba kita tanya ke diri sendiri. Apakah selama ini kita sudah menjalani hidup dengan mindset tetap atau mindset bertumbuh? Setiap kegagalan bisa jadi satu batu loncatan kalau kita mau belajar. Ingat seperti kata Carol Dweck, menjadi lebih baik bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang tidak pernah berhenti bertumbuh. Jadi yuk kita mulai dari sekarang, gagal bukan akhir, tapi awal dari tumbuh. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya, di komentar saya pilih bertumbuh. Jangan lupa di like juga, di share, dan di subscribe.